Langkah pertama, potonglah botol dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, rekatkan botol yang sudah dipotong dengan kaset bekas menggunakan lem tembak atau lem Korea. Selanjutnya adalah potong kardus membentuk lingkaran dengan ukuran diameter melebihi pipa bekas serta lubang di tengah-tengah lingkaran dan rekatkan menggunakan lem Korea. Kemudian ambil 2 buah stik es krim dan tempelkan ujung 2 buah stik es krim tersebut. Buat sebanyak 2 buah sebagai penopang. Buatlah lubang pada stik es krim yang sudah ditempel dan rekatkan pada pinggiran botol menggunakan lem Korea. Ambil 1 buah tusuk sate dan masukkan ke lubang stik es krim, serta masukkan pipa dan kardus yang sudah direkatkan menjadi satu pada tusuk sate. Selanjutnya, ambil bagian kepala botol dan potong kepala botol tersebut sebagai wadah untuk mengambil air. Tempelkan benang nilon pada sisi kanan dan kiri kepala botol. Kemudian, ikat kepala botol pada benang yang sudah dililitkan pada pipa atau alat pengerek. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pesawat sederhana, yaitu katrol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikar. Dari Indonesia, saya Rahma Nabila, saya Zaira Fauzia, saya Nurul Hayati, saya Kamila Apriani. Berikut ini adalah pengertian dari pesawat sederhana. Pengertian dari pesawat sederhana atau simple machinery adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban, dengan mengabaikan gaya gesek dan timbul. Di sini saya akan menjelaskan pengertian katrol. Katrol adalah salah satu jenis dari pesawat sederhana. Jadi, katrol ini digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan yang berat. Cara kerja katrol sendiri dilakukan dengan memanfaatkan roda yang berputar pada porosnya. Selanjutnya adalah prinsip kerja katrol. Pada katrol terdapat 3 titik utama, yaitu titik kuasa, titik tunggu, dan titik beban. Jadi, titik tunggu memiliki tugasnya masing-masing. Titik kuasa digunakan untuk memberikan daya atau bagian dominan beban. Kemudian titik tunggu adalah tentang poros berputar, sementara titik beban adalah tempat yang diletakkan. Jenis katrol. Katrol terdiri dari 3 jenis, diantaranya adalah katrol tetap. Fungsi utama dari katrol tetap adalah membantu mengangkat beban yang cenderung tidak terlalu berat dan masih bisa menggunakan tangan manusia. Prinsip dari katrol tetap adalah gaya kuasa akan sama dengan berat beban. Hal itu menyebabkan keuntungan mekanis yang didapatkan bernilai 1. Jadi, rumus katrol tetap adalah F sama dengan W, keterangan F gaya kuasa, W sama dengan berat beban. Sedangkan untuk menghitung keuntungan mekanik rumusnya adalah K sama dengan W bagi F. Keterangannya K sama dengan keuntungan mekanik, W berat beban, F sama dengan gaya. Yang kedua, B ada katrol bergerak atau bebas. Cara kerja dari katrol bergerak ini adalah beban yang akan diangkat digantungkan pada poros yang terhubung dengan tali. Penggunaan katrol bebas ini biasa digunakan pada alat-alat pengangkat peti yang dapat bergerak sesuai dengan berat yang diangkatnya. Rumus katrol bebas antara lain F sama dengan W. Sedangkan untuk menghitung keuntungan mekanik rumusnya adalah F sama dengan 1/2W. Keterangannya F sama dengan gaya kuasa, W sama dengan berat beban. Katrol apa dulu? Katrol dulu adalah katrol yang memiliki poros lebih dari 1. Prinsip kerjanya adalah pada poros katrol tujuan beban diletakkan, kemudian digerakkan dengan katrol tekan. Katrol ini biasanya digunakan untuk mengukur sampai
lingkaran dengan ukuran diameter melebihi pipa bekas sertakan lubang di tengah lingkaran dan rekatkan menggunakan lem Korea. Kemudian ambil 2 buah stik es krim dan tempelkan ujung 2 buah stik es krim tersebut. Buat sebanyak 2 buah sebagai penopang. Kemudian buatlah lubang pada stik es krim yang sudah ditempel dan rekatkan pada pinggiran botol menggunakan lem Korea. Lalu ambil 1 buah tusuk sate dan masukkan ke lubang stik es krim. Masukkan pipa dan kardus yang sudah direkatkan menjadi satu pada tusuk sate. Selanjutnya, ambil bagian kepala botol dan potong kepala botol tersebut sebagai wadah untuk mengambil air. Lalu tempelkan benang nilon pada sisi kanan dan kiri kepala botol. Kemudian ikat di kepala botol pada benang yang sudah dililitkan pada pipa atau alat penggerak. Berikut ini ada bukti foto kelompok 1 mengerjakan tugas dari Bapak Willy. Dan ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Sumur timba ini sendiri itu menggunakan jenis katrol tetap karena hanya memanfaatkan tumbuh pada si ember ini sendiri untuk menimba air. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri.